Halo guys, balik lagi di channel HP by. Langsung aja, di video kali ini aku mau bikin video compare perbandingan HP, duel HP gitu antara Itel S23 dengan Tecno Spark 10C. Ini menarik guys untuk kita compare, apalagi buat kalian yang lagi ada ketertarikan untuk kedua HP ini dan bingung mau beli yang mana yang lebih worth it gitu guys, karena perbedaannya juga cukup tipis-tipis. Kita sedikit ngomongin harganya dulu. Kedua HP ini sekarang harganya detik ini dibikin video. Itel S23 1.370.000. RAM internalnya 8/128. Sedangkan Tecno Spark 10C harganya 100 ribuan lebih murah ya. Ini di 1.274.000. Tapi dapat RAM internalnya cuma 4/64 GB guys. Oke, dari segi RAM sama internal cukup beda, tapi apakah pada bagian yang lain seperti itu atau kayak Itel menang telak gitu? Jangan disimpulin dulu, kita harus bandingkan guys. Oke guys, yang pertama kita bandingkan dari segi desain dan body. Ya, kedua HP ini kalau ngomongin desain tuh lagi-lagi jatuhnya pada ke selera tiap orang gitu guys, karena kalau aku lihat di sini sama-sama cukup menarik gitu. Untuk modul kameranya aja kayak unik, Itel bulat, sedangkan si Tecno ini modulnya malah kayak iPhone boba gitu. Finishingnya ada perbedaan guys, dimana kalau di Itel ini agak sedikit matte tapi masih memantulin cahaya gitu. Bahkan untuk warna yang putih kalau kena sinar matahari tuh bisa berubah warna guys. Tapi kalau di Tecno ini tuh finishingnya kayak kulit gitu guys. Cuman di sini tuh lebih keset karena ada teksturnya gitu dan gak gampang nempel sidik jari. Sama untuk pegangan lebih gak licin gitu. Kalau di sini agak licin gitu guys. Sama gampang nempel belak-belakan jari gitu guys. Kalau untuk frame sama-sama sudah ala-ala mengkotak. Tapi kotak di Tecno ini gak begitu tajam. Kalau di Itel ini backdoornya belakangnya ini tajam. Jadi untuk genggam ini kayak kurang feel gripnya kurang nyaman. Cuman Tecno ini sedikit lebih berat, 202 gram. Itel cuman 195 gram, jadi lebih ringan di Itel dan ketebalannya juga sedikit lebih tebal di Tecno guys. Jadi kalau mana yang lebih unggul pada bagian desain dan body, di sini 50-50 sih guys, menurut aku sama-sama aja. Kalau menurut kalian bagus mana, kalian bisa komentar deh guys. Oke guys, selanjutnya yang kedua pada bagian layarnya. Kedua HP ini memiliki layar yang sebenarnya juga mirip banget. Dari ukuran kalian bisa lihat 6,6 inci dan model layarnya juga sama-sama masih water drop. Kalau ngomongin panelnya juga sama-sama IPS LCD. Kalau ngomongin resolusinya juga bisa dibilang sama-sama masih 720p. Kalau ngomongin refresh rate juga HP ini sama-sama punya refresh rate 90 Hz. Cuman kalau boleh jujur pada bagian kualitas layarnya memiliki perbedaan guys. Jujur aja aku lebih nyaman pakai Tecno guys. Pertama nih, Tecno ini layarnya lebih terang. Kalau dipakai di luar ruangan lebih kelihatan sedikit gitu guys. Kalau di Itel tuh sedikit lebih redup gitu guys. Terus pada bagian kualitas warnanya juga aku lebih ngerasain di Tecno ini lebih hidup gitu guys. Warnanya sedikit lebih gonjreng dibanding Itel yang cenderung agak sedikit kusem gitu guys. Terus pada bagian warna putihnya kalian bisa lihat nih. Itel ini warna putihnya agak terlalu bening, kurang pekat putihnya gitu guys. Jadi kurang flat, putihnya kurang mendekati normal, terlalu kebiruan. Kalau di Tecno ini udah aman, putihnya benar-benar putih gitu guys. Jadi di mata lebih nyaman. Terus view angle layarnya juga aku ngerasain lebih nyaman di Tecno guys. Kalau dilihat dari serong dikit gitu, Itel ini terlalu kayak ngeredup guys warna layarnya atau kecerahannya gitu guys. Kalau di Tecno ini lumayan sedikit aman lah. Jadi buat harian tuh ya berasanya lebih nyaman aja di Tecno ini guys, meskipun speknya sama. Oke guys, selanjutnya yang ketiga pada bagian performanya. Kedua HP ini memiliki chipset yang sebenarnya mirip-mirip guys. Pakai Unisoc T606, tapi memiliki perbedaan di mana Itel ini RAM-nya sudah 8 GB, internal 128. Dua kali lipatnya dari Tecno yang cuma 4/64 GB guys. Untuk tipe memorinya sudah sama-sama pakai UFS ya guys ya. Cuman untuk performanya nih, kalau dilihat dari skor Antutunya aja udah beda guys. Dimana Itel ini 253 ribuan, sedangkan di Tecno 238 ribuan. Sebenarnya udah sama-sama bagus sih untuk kelasnya. Tapi kalau kedua HP ini di compare memang lebih bagus di Itel guys untuk performanya. Karena RAM sama internal lebih gede gitu guys. Jadi buat multitasking harian berasanya lebih kenceng di
itel S23 guys. Kalian bisa lihat aku di sini kasih contoh secara simple aja, buka WhatsApp. Tuh lebih kenceng, terus YouTube. Tuh lebih kenceng di juga, terus Instagram. Tuh, terus Shopee. Tuh, terus TikTok. Tuh, terus kita Play Store. Tuh, untuk aplikasi buka simple kayak gini aja bedanya cukup kerasa. Apalagi kalau buat main game. Untuk main Mobile Legends kedua HP ini sebenarnya udah aman-aman aja guys. Settingan grafisnya juga bisa dibilang sama. Dan aku ngerasain ini HP keduanya. Tecno ini meskipun RAM-nya lebih kecil tapi buat main game juga kenceng gitu guys. Karena chipsetnya emang bagus. Jadi untuk Mobile Legends di sini bisa dibilang sama-sama aman lah. Terus untuk main PUBG di sini ada perbedaan, settingan grafisnya lebih mantap di itel, bisa lebih maksimal karena maksimalnya bisa HD high atau balance ultra. Kalau di Tecno belum bisa guys HD high atau enggak ya cuman balance HD doang, nggak bisa frame rate ultra. Jadi udah kerasa beda guys, kalau ngejalaninnya juga jelas lebih enak di itel guys, berasa lebih kenceng dan grafisnya juga kalau dimaksimalin ya berasa lebih bening aja main game. Sama lebih mulus gitu, lebih licin guys untuk game PUBG-nya gitu guys. Tapi sebenarnya nih Tecno juga udah bisa guys, udah aman buat main PUBG, cuman ya karena settingan grafis lebih mantap di itel guys. Terus satu lagi kalau buat main Genshin Impact, aku udah pernah bahas itel S23 bisa ngejalanin Genshin Impact guys. Karena RAM-nya gede, internalnya juga gede guys. Genshin Impact kan datanya gede 25 gigaan. Itu aman di download di memori 128, masih lega gitu guys. Jadi bisa, kalau di Tecno ini terlalu sayang guys, aku nggak cobain Genshin Impact memang karena internalnya cuma 64. Ini aja udah 28 giga guys, tambah 25 giga mah udah 50-an lebih, itu bakal ngaruh banget sama performanya yang terlalu ngepres, sama RAM-nya juga 4 giga guys. Kayak buat Genshin ya agak terlalu berat gitu guys. Kalau menurut aku sih secara simple, performa multitasking ataupun gaming lebih nyaman, lebih kenceng, lebih enak lah di itel S23, terutama main game guys. Oke guys, selanjutnya yang keempat pada bagian kameranya. Ini menarik guys, karena untuk resolusinya aja udah memiliki perbedaan. Kalau itel ini kamera belakangnya maksimal bisa 50 megapiksel, sedangkan Tecno cuma 16 megapiksel. Tapi kalau kamera depannya sama-sama di 8 megapiksel guys. Oke guys, jujur aja untuk kualitas kameranya aku ngerasain agak jomplang-jomplangan gitu guys. Kadang bagus di itel, kadang bagus di Tecno. Tapi simpelnya untuk foto di pencahayaan yang cukup atau siang hari, di itel ini warnanya lebih oke guys. Karena lebih hidup aja, sama nggak pucat gitu guys. Tapi dari segi fotonya lebih terang di Tecno guys. Itel kadang-kadang warnanya kurang terang malah. Tapi pada bagian detail memang sedikit lebih bagus di itel karena bisa 50 megapiksel. Tapi itel ini juga dari segi karakter warnanya agak kurang konsisten guys. Atau kadang-kadang juga miss fokus, ngeblur gitu guys. Itu juga terjadi pada bagian foto malam hari guys. HP ini sama-sama sudah punya fitur super malam. Dimana Tecno ini warnanya lagi-lagi agak kusem, kurang natural. Kalau di itel ini cukup natural tapi cenderung ke hangat guys. Jadi terlalu kekuningan. Tapi untuk pencahayaannya memang lebih oke di itel guys. Super malamnya itu bisa ngasilin gambar yang lebih terang, terutama pada bagian objek yang minim cahaya. Kalau di Tecno lagi-lagi soal warnanya aja yang kurang hidup, agak cenderung kusem gitu guys. Terus pada bagian foto selfie-nya di sini sih cukup kerasa bedanya guys, dimana di itel ini lebih bagus untuk pencahayaan siang hari, warnanya lebih oke, lebih terang juga, lebih tajam, fokusnya lebih detail gitu guys. Kalau di Tecno ini agak noise, agak kurang tajam, fotonya agak burik. Tapi untuk pencahayaan yang mulai sore hari, di sini selfie-nya malah lebih bagus di Tecno guys, gambarnya lebih terang sama noise-nya lebih minim. Kalau di itel malah jadi agak burik gitu guys, sama noise-nya mulai banyak tuh, gambarnya kurang tajam. Meskipun kedua HP ini noise-nya sama-sama banyak ya, dan sama-sama juga punya LED flash di kamera depan. Tapi kalau LED flash-nya dipakai, untuk selfie-nya lebih bagus di itel guys. Gambarnya lebih tajam meskipun warnanya lagi-lagi kekuningan gitu guys. Itu juga terjadi pada bagian perekaman videonya, di mana itel ini perekaman videonya lebih sedikit agak gampang guncang-guncang gitu guys. Meskipun sama-sama nggak punya stabilisasi, tapi di Tecno stabilnya itu kayak nggak parah banget gitu guys. Cuman di Tecno ini warnanya agak kusem, tapi gambarnya lebih terang. Kalau di itel ini warnanya lebih ada,
Tapi di itel karakter warnanya lagi-lagi kalau digeser-geser tuh berubah-ubah gitu guys. Kadang kekuningan, kadang malah pucat. Nih kalian bisa lihat pada bagian warna daunnya beda banget rubahnya. Kalau di Tecno lebih konsisten. Tuh digeser-geser beda banget, malah kadang-kadang tuh jadi burik gitu guys gambarnya tuh. Aduh. Tapi untuk selfie kamera depan, aku ngerasain jelas lebih bagus di itel guys. Gambarnya lebih bening sama lebih tajam, fokusnya juga lebih enak. Warnanya juga lagi-lagi lebih pas aja. Jadi untuk kameranya kalau menurut aku tuh bisa dibilang mirip-mirip guys. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, agak susah jawabnya guys. Kalau ngomongin resolusi memang lebih diuntungkan di itel karena 50MP kalau dipakai tuh bisa ngasilin gambar lebih tajam. Tapi untuk kualitasnya tuh kadang bagus di itel, kadang bagus di Tecno. Kalau menurut kalian lebih bagus yang mana? Kalian bisa bantu aja di kolom komentar guys. Menurut kalian tuh dari sampel yang tadi tuh lebih bagus yang mana deh? Kalian komen deh. Oke guys, selanjutnya yang kelima pada bagian speakernya. Ini menarik untuk di compare dan diceritakan sama kalian. Ya kalau ngomongin speaker sama-sama cuman mono speaker. Ada satu di bagian bawah. Cuman untuk kualitasnya ini yang aku rasakan cukup beda guys. Aku ngerasain speakernya lebih enak aja di Tecno. Ya dari segi volume maksimalnya mentoknya. Ini lebih lantang aja di Tecno. Volumenya lebih kuat gitu guys. Kalau di itel ini kayak kurang power. Apalagi kalau volumenya diturunin ke kayak 80%, apalagi 50% tuh di itel suaranya kayak hilang sama tipis banget. Kalau di Tecno ini masih aman. Kalau kalian mau lihat perbandingannya berikut ini sampelnya guys. Oke guys, selanjutnya yang keenam pada bagian baterai sama chargingnya. Ya, ngomongin baterainya dulu. HP ini sama-sama memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh. Tapi kalau kedua HP ini ditanya mana yang lebih awet, aku ngerasain sedikit lebih awet di itel. Kalian bisa melihat dari baterai 100% ke 10%, screen on time-nya didapetin di itel lebih lama yaitu 8 jam 43 menit. Sedangkan di Tecno 8 jam 11 menit. Setengah jam tuh guys bedanya. Padahal di itel ini aku pakainya lebih cenderung ke main game tuh Mobile Legends hampir 4 jam. Sedangkan di itel tuh lebih ke nonton YouTube sama game bentaran 1,5 jam. Jadi kalau untuk pemakaian yang sama, yang di itel itu nggak game doang gitu guys. Kayaknya lebih lama di itel. Karena kan pemakaian gaming lebih nguras baterai gitu guys. Jadi dari segi baterai, untuk yang aku rasakan memang lebih awet di itel guys. Tapi dari segi charging beda guys. Oke, jadi untuk charging dari itel S23 ini cuman maksimal 10 watt aja guys. Sedangkan di Tecno bisa 18 watt. Ini udah dikasih di charger bawaannya masing-masing. Jadi untuk pengalaman ngecasnya juga ngaruh banget guys. Sama-sama aku ngecas dari baterai 3% ke 100%. Kalau di itel dapat waktu 2 jam 46 menit. Sedangkan di Tecno cuman 2 jam 12 menit. Jadi lebih kenceng hampir setengah jam lebih guys. Jadi untuk ngecasnya lebih kenceng di Tecno guys. Nggak nunggu-nunggu banget gitu guys. Kalau di itel ini baterainya yang lebih awet. Oke guys, selanjutnya perbandingan yang ketujuh. Ini tambahan aja yang terakhir yaitu pada bagian fiturnya. Kedua HP ini kalau ngomongin fitur di HP 1 juta kecil, ya fingerprint sebuah fitur yang ngebantu banget buat harian dan udah sama-sama punya di samping. Dan kalau aku pakai juga sama-sama kenceng guys. Sama-sama responsif lah buat harian itu udah nyaman. Ya, kalau main fitur selanjutnya di itel ini nggak punya NFC. Sedangkan di Tecno sudah punya NFC guys. Jadi NFC fitur yang cukup mahal karena jarang yang ada di HP 1 jutaan. Sedangkan Tecno ini malah punya guys, padahal lebih murah gitu. Oke guys, sekarang saatnya closing setelah membandingkan kedua HP ini itel S23 dengan Tecno Spark 10C. Kira-kira mana sih yang lebih worth it?
Kalau menurut aku simpelnya gini, kalau kalian butuh HP yang performanya kenceng buat main game, terus tipe orang yang filenya banyak, foto-fotonya banyak, aplikasinya banyak, sama sedikit butuh baterai yang lebih awet, mungkin lebih condong ke Itel ya guys. Tapi kalau untuk orang yang nggak main game parah banget ya, main game secukupnya aja kayak ML, PUBG, terus nggak terlalu mementingkan internal yang gede gitu, 4/64 berasanya cukup, kayaknya lebih cocok di Tecno guys, lebih hemat sama layar speaker kayak buat harian lebih nyaman, multimedia gitu guys. Nah, ya multimedia nih lebih enak aja gitu guys, entertain. Kalau sini lebih ke gaming sama file yang banyak gitu guys. Ya kira-kira tuh kayak gitu sih. Kalau menurut aku gaming ini banget, terus nggak gaming-gaming banget ya ini. Sama ini juga menang banyak NFC fiturnya, ya, kayak gitulah. Kalau menurut kalian gimana? Kalian komentar aja di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.